Setelah dikeluarkan, album itu alhamdulillah jalan. Lalu bagaimana tentang komentar Bang Haji kalau album tersebut lahir dari situasi yang tidak kondusif? Bahkan ada yang menyebutkan album tersebut lahir dari keputusasaan. Bagi saya mewakili anak-anak Gigi, dari dulu terus terang aja kita sebagai musisi ya di Gigi tidak pernah menjudge apapun pendapat apapun yang dikerjakan oleh musisi lain. Mereka lebih milih beli kaset bajakan yang memang jauh lebih murah gitu. Itu yang membuat banyak produser dangdut itu sekarang mandek. Dengan kondisi yang seperti itu, ia hanya bisa pasrah saja sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengedarkan album barunya itu. Untunglah sambil menunggu, Iis Dahlia masih bisa menyibukkan diri dengan tawaran pekerjaan yang datang. Untungnya kita penyanyi dangdut masih ketolong ngamennya sih nggak mandek gitu, terus masih ketolong ada broadcast kan, masih ada saya punya acara reguler juga di salah satu stasiun TV, jadi itu masih ngebantu lah gitu, orang nggak lupa sama Isda. Kalau menghitung hari dan mengingat jerih payah saat mengerjakan album rekamannya, kecewa juga ia. Tapi mau bagaimana? Seperti dirinya, Iis pun meminta kesabaran para penggemarnya yang tidak henti-henti menuntut hasil karyanya. Mereka udah bosen nunggu nanyanya kapan album baru, kasihan juga gitu. Tapi ya aku bilang makanya kalian jangan beli kaset bajakan, jadi gue bikin album terus. Demi mengubur kekecewaan, sempat juga ia berpikir untuk menyanyikan lagu-lagu indah dalam album barunya itu di atas panggung. Resikonya pembajak yang mengintai dengan mudah menerkam lagu baru Iis yang belum edar. Ntar gue belum edar, gue udah nyanyi-nyanyi dibajak, gila aja kan. Sekarang soal Indonesia hukum bajakannya nggak tahu, gue nggak ngerti, Pak Polisi tolong dong. Minggu sore kemarin, sejumlah selebriti serta pengusaha asal tanah Pasundan, termasuk Iis Dahlia, berkumpul dan membuat kemeriahan bersama-sama dalam sebuah acara halal bihalal warga Pasundan. Hadir di acara halal bihalal sekaligus perayaan ulang tahun Ebet Kadarusman itu antara lain Yati Oktavia dan Pangky Suwito, Hetty Koes Endang, Evita Mala, Nani Wijaya, Koni Suteja, Endang Estorina, Adri Subono dan Krisye Subono, Leni Marlina dan suami, artis Gaek Rahayu Effendi serta Elma Tiana. Berikut penuturan pihak penyelenggara mengenai rangkaian acara. Halal bihalal ini sebetulnya adalah hal yang rutin yang selalu kita buat. Tapi kali ini istimewa karena kebetulan juga kita sekaligus menyelamatkan ulang tahun Kang Ebet yang sesungguhnya sudah diulang tahunkan tanggal 7 Juli yang lalu. Selain ajang melepas rindu dan saling bertukar kabar, acara halal bihalal ini juga dimanfaatkan untuk saling berbagi kasih dengan menggalang dana yang akan dipergunakan bagi teman-teman yang membutuhkan. Tidak puas hanya menekuni profesi tarik suara, akhirnya Ferdy Tahir terjun di bidang tulis-menulis. Vokalis band Elemen ini meluncurkan novel remaja sebagai karya pertamanya pada hari Sabtu kemarin. Sebuah lagu erat kaitannya dengan berbagai bentuk karya seperti suara, musik, dan lirik yang berupa tulisan. Tak jarang pula seorang penyanyi ataupun musisi pandai menuangkan kreasinya ke dalam tulisan. Ini juga yang mungkin membuat seorang penyanyi seperti Ferdy Tahir, vokalis band Elemen, sampai akhirnya berani mengeluarkan karya terbarunya bukan dalam bentuk lagu-lagu, melainkan tulisan-tulisan yang ia tuangkan dalam bentuk novel. Keberanian itu sebenarnya belum bisa sepenuhnya Ferdy lakukan seorang diri, karena untuk buku novel perdananya ini, ia mendapat bantuan dari beberapa orang teman. Awalnya sebenarnya dari temen. Jadi saya lagi ngobrol sama temen, Fer, lu bisa bikin lagu, berarti lu bisa nulis-nulis juga dong, Fer. Suka nulis-nulis juga nggak? Gue bilang nggak pernah sih. Cuman, kalau lu disuruh nulis bisa nggak?
Gua udah ada ide di kepala gua gitu. Kenapa nggak ditulis aja Fer? Ah gua nggak bisa, masanya gua belum pernah menulis, jadi takut salah nanti takutnya malah jelek. Ferdi tampil bersama teman-temannya di Elemen sudah tidak aneh lagi, meski dia baru bergabung dengan band itu tahun 2001. Tapi apa Anda bisa menikmati gaya ayah 4 orang anak ini dalam menulis? Itu lain lagi ceritanya. Karena alasan ini juga, Ferdi ingin menunjukkan eksistensinya dalam dunia tulis-menulis secara langsung, dan kesempatan istimewa itu pertama kali ia berikan pada alma maternya, SMA PGRI 1 Bogor. Ferdi yang juga ditemani istri tercinta Fabiola, mendapat sambutan hangat dari guru beserta murid-murid yang sudah bersabar menunggu kakak alumninya itu. Kemudian, acara tanya-jawab seputar novel Cinta Terakhir Lebih Indah Dari Cinta Pertama dimulai, dilanjutkan foto bersama. Kalau tanggapan dari Ola dan anak-anak Elemen lainnya gimana, Fer? Istri nggak banyak ngomong, dia sih tawa-tawa aja. Wah jadi penulis loh gitu aja, jangan gitu doang. Ya karena dia nggak pernah ngeliat gua nulis sebelumnya kali ya. Jadi cuman bisanya ngeliat gua bikin lagu, pas gua coba-coba nulis, gaya aja katanya, gaya loh. Gitu. Ya tapi dia support. Mereka kan sebelumnya nggak ada yang tahu. Pas buku ini udah mau rilis baru mereka tahu. Wih gile, Ai, katanya dipanggilnya Ai. Ai bikin buku nih Ai ini gini. Ya cuman gitu. Mantap. Album kelima Elemen baru 5 bulan yang lalu dirilis. Sekarang kamu punya proyek sendiri. Apa nanti nggak bentrok antara jadwal promo album dan buku? Enggak, karena Gramedia sama pihak manajemen saling keep in touch terus untuk mengarrange schedule-nya aja. Pernyataan Raja Dangdut Rhoma Irama yang menyatakan bahwa Gigi sebagai band frustasi mendapatkan protes keras dari Arman Maulana. Gigi tidak mau disebut sebagai band yang lari dari aliran rock gara-gara meluncurkan album religi. Di balik kesuksesan album religi band Gigi yang bertitel Raihlah Kemenangan, album ini mendapat tanggapan dari Rhoma Irama. Walaupun berbeda aliran, musisi yang dikenal sebagai Raja Dangdut ini mengatakan, kesuksesan album Gigi Raihlah Kemenangan yang mengangkat tema-tema religi sebagai band frustrasi karena jalur rock yang diusungnya tidak mendapat reaksi pasar yang positif. Album itu dapat penghargaan platinum, berarti orang yang menghargai album seperti itu nggak bisa lah dibilang mentok atau dibilang latah atau dibilang apa gitu ya. Itu satu indikator adanya kejenuhan masyarakat khususnya seniman terhadap kondisi yang tidak kondusif gitu ya. Karena barangkali dia sudah putus asa menggantungkan harapan. Vokalis Gigi Arman Maulana menjelaskan bahwa proses pembuatan album Raihlah Kemenangan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Bukan asal buat dan asal jadi, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Asal muasal Gigi membuat album Raihlah Kemenangan itu dari bukan asal, bukan yuk bikin yuk, enggak. Tapi ada trigger. Kalau kita bawain lagu ini ya yang religius, menurut lu gimana? Ngapain cupu banget lu? Ternyata setelah dikeluarkan, album itu alhamdulillah jalan. Lalu bagaimana tentang komentar Bang Haji kalau album tersebut lahir dari situasi yang tidak kondusif? Bahkan ada yang menyebutkan album tersebut lahir dari keputusasaan. Bagi saya mewakili anak Gigi, dari dulu terus terang aja kita sebagai musisi ya di Gigi tidak pernah menjudge apapun apapun yang dikerjakan oleh musisi lain. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.